Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ini kita jumpa lagi dan sekarang di studio. Berarti insyaallah kita akan mengkaji lanjutan daripada sirah nabawiyah yang biasa kita baca. Dan sampai saat ini kita berada di dalam sejarah, yaitu setelah peristiwa umroh qadha. Umroh qadha. Berarti ini masuknya tahun 8 Hijriah. Maksudnya itu tahun 8 Hijriah. Gitu. Nah, kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya Nabi SAW pasca perjanjian Hudaybiyah, beliau itu berdakwah dengan mengirimkan surat kepada para raja. Dan di antara utusan-utusan Nabi, ada yang bernasib tidak seperti utusan yang lainnya. Saya nggak bisa bilang bernasib buruk, karena diutus Nabi dan meninggal, itu mati syahid. Jadi, saya nggak bisa bilang bernasib buruk atau bernasib sial, enggak. Bernasib tidak sama dengan utusan yang lainnya. Kalau yang lainnya itu pulang ke Madinah, yang satu ini pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia meninggalkan Madinah dan enggak kembali lagi ke Madinah. Yaitu Harith bin Umar Al-Asdi. Ketika mendapatkan tugas untuk mengirim surat ke Raja Busra, maka dia dihadang oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Syurahbil bin Amr Al-Ghassani itu jadi kondisi dunia saat itu, para hadirin, itu yang paling berkuasa itu Persia sama Romawi. Nah, raja-raja kecil itu kalau nggak di bawah Romawi ya di bawah Persia. Nah, ini adalah di bawah daripada Romawi. Di bawah daripada Romawi. Utusan Nabi ditangkap, setelah itu dipenggal. Nah, tindakan membunuh utusan itu termasuk kriminal yang paling besar di saat itu. Karena nggak boleh. Raja Persia aja yang nyobek-nyobek suratnya Nabi nggak membunuh utusan Nabi kok. Ini Syurahbil ini kok membunuh utusan Rasulullah SAW. Akhirnya ketika kabarnya sampai ke Nabi SAW, maka Nabi SAW itu mengirimkan 3.000 pasukan. Itu ada pasukan terbesar Islam saat itu. Dan belum pernah ada pasukan sebesar itu kecuali di dalam perang Ahzab. Ketika itu ya. Pasukan yang cukup besar. Dan sebenarnya perang Mu'tah ini karena jadi perang itu kalau Nabi ikut namanya Ghazwah. Kalau Nabi nggak ikut namanya Sariyah. Tapi untuk peristiwa Mu'tah ini para ulama memberikan nama Ghazwah. Memberikan nama Ghazwah. Kenapa? Karena ini perang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan sangat mempengaruhi daripada sejarah daripada Islam. Sehingga seperti Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti pun dalam kitab fikih sirahnya juga memberikan nama Ghazwah Mu'tah. Ghazwah Mu'tah. Nah, hanya saja yang di kitab ini tidak nulis Ghazwah, tapi Ma'rakah, begitu, Ma'rakah. Tapi rata-rata kitab tarikh yang sudah kita pelajari disebut itu adalah Ghazwah. Dalam peperangan ini Nabi SAW itu tidak ikut. Nggak ikut. Nabi itu mengirim pasukan dan yang diutus oleh Nabi untuk menjadi pimpinan adalah Zaid bin Harithah. Mengatakan kalau Zaid terbunuh, maka yang jadi pimpinan adalah Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, yang jadi pimpinan adalah Abdullah bin Rawahah. Begitu. Dan kalau terbunuh juga, maka siapapun yang ditunjuk oleh umat Islam. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Itu juga Nabi SAW itu memberikan wasiat-wasiat. Anda biar tahu ini wasiat Nabi ketika perang di zaman itu tuh nggak ada orang ngasih wasiat seperti itu. Di zaman itu orang kalau mau perang itu kirim utusan gempur, bunuh, serang, serbu, begitu.
Tapi di saat itu Nabi SAW itu memberikan wasiat, mengatakan, kamu datang ke tempat di mana Haris bin Umar terbunuh. Setelah itu, ajak mereka untuk memeluk agama Islam. Kalau mereka menerima, selesai, pulang. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, kata Nabi apa? Hadapi mereka dengan kalian minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Peranglah, ughzu, bismillah. Peranglah dengan nama Allah. Fisabilillah, di jalan Allah. Sama yang diperangi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian itu saling mengkhianati. Jangan kalian itu juga saling bertipu daya dan ngambil harta rampasan perangnya dengan cara-cara nggak benar, dengan cara misalkan korupsi harta rampasan perang seperti itu. Jangan kalian membunuh anak-anak, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh orang-orang yang beribadah di tempat peribadatannya, yang nggak ikut perang itu jangan dibunuhi. Jangan motong pohon kurma, jangan motong pohon apapun juga, dan jangan menghancurkan bangunan apapun juga. Anda bisa bayangkan betapa bijaksananya pesannya Rasulullah SAW ketika itu. Nah, ketika sudah persiapan keluar, ini diberangkatkan pasukan itu ketika itu di pagi hari. Berangkatkan semuanya, maka semuanya ketika itu perpisahan lah, semuanya ikut. Bahasa sekarang apa kayak ikut nganter mereka, ngawal mereka pergi gitu ya. Bahasa Inggrisnya nguntapkan ya bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris ala Sleman. Nguntapkan gitu. Nah, ketika begitu, salah satu pemimpin rombongan Abdullah bin Rawahah itu nangis. Abdullah bin Rawahah. Tanya, kenapa kok nangis? Kok nangis kenapa? Ya wallahi, anak bukan karena cinta dunia atau karena apapun juga. Tapi aku tuh pernah dengar Rasulullah SAW membaca ayat daripada Al-Quran. Di situ menyebutkan tentang neraka. Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka. Dan itu sudah merupakan ketetapan yang pasti dari Allah Ta'ala. Maksudnya kita ini pasti akan mendatangi neraka dalam artian, menurut sebagian ahli tafsir, itu ngelewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena di bawahnya itu adalah neraka Jahannam. Kata Abdullah bin Rawahah, aku nggak tahu nanti nasibku gimana. Gitu. Ketika itu didoakan sama muslimin, mudah-mudahan kalian selamat, nanti bisa pulang ke sini lagi dalam keadaan yang baik. Dan Abdullah bin Rawahah juga melantunkan syair-syairnya. Dan aku minta semoga Allah Ta'ala diampuni, tapi aku juga kalau sampai aku terbunuh juga tidak apa-apa gitu loh. Aku juga terbunuh juga tidak apa, sampai nanti kalau kalian itu melewati kuburku, nanti kalian akan mengatakan bahwasanya engkau adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam artian mati syahid tidak apa-apa, tidak usah didoakan pulang selamat. Mati syahid di sana itu tidak apa-apa. Jadi ini memang ketika Nabi mengatakan kalau Zaid terbunuh nanti Ja'far terbunuh nanti Abdullah bin Rawahah terbunuh nanti siapapun yang ditunjuk oleh umat Islam, ya kan? Ini mereka semua sudah tahu kalau bakal meninggal dunia. Makanya ada solusi dari Nabi. Ini mereka tiga itu sudah tahu kalau bakal meninggal dunia. Akhirnya berangkatlah ketika itu. Sampai Nabi SAW itu nganter sampai di Thaniyatul Wada, setelah itu pisah. Jalan terus sampai ketika itu pasukan Islam bergerak, maka musuh sudah dengar kabar. Akhirnya musuh ketika itu nyiapkan. Khusus ini dari suku Lakham, Judham, Balqain, Bahra, kurang lebih itu 100.000 pasukan. Kaum muslimin berapa tadi? 3.000. Musuhnya berapa? 100.000 pasukan ketika itu. Ternyata 100.000 pasukan itu masih belum cukup. Misi minta bantuan lagi ke Raja Romawi. Bantuan lagi ke Raja.
Raja Romawi itu kan sempat seakan-akan menyatakan keislamannya. Iya kan? Nabi ketika dengar, Nabi mengatakan apa? Bohong, itu musuh Allah itu. Raja Romawi ini ngirim pasukan untuk menyerang kaum muslimin, membantu pasukan Ghassan ini 100.000 juga. Perang Mu'tah itu, 3.000 pasukan umat Islam melawan 200.000 pasukan kafir. Anda kalau membayangkan pertarungannya, kumpulkan aja 3 orang lawan 200 orang, tandingkan coba, menang mana? 3 orang lawan 200 orang, ini belum ada film 3 orang lawan 200 orang aja, filmnya belum ada. Film action itu kan banyak, seakan-akan banyak nggak sandiwaranya kan. Itu 1 orang ngalahkan 50 mesti mending ya. Ini 3 orang ngalahkan 200, sudah beda ada itu. Itu 3 orang ngalahkan 200. Ada filmnya aja ada. Tapi ini kejadian nyata. 3.000 orang. Sampai ketika itu ada 200.000 lawan 3.000. Dan setelah itu kaum muslimin, kemudian setelah itu sempat berdiam diri di Ma'an selama 2 malam, musyawarah gimana ini enaknya, kita ngirim surat ke Rasul biar ditambah pasukan atau kita pokoknya jalan. Kata Abdullah bin Rawahah, wahai kaum, wahai semua yang hadir, demi Allah, perkara yang kalian takutkan ini kan memang yang kalian cari. Kalian kesini mau cari apa? Yang kalian takut ini kan wafat, ya kan? Ya ini kalian cari kan memang itu. Mati syahid. Terus kata-katanya Abdullah bin Rawahah, wa ma nuqatilun nas bi'adad wala quwwah wala kathrah. Kita ini berperang bukan dengan jumlah atau kekuatan atau banyak. Wa ma nuqatilum illa bihadzal din alladzi akramanallahu bihi. Kita tuh perang lawan mereka dengan agama ini, yang mana kita tuh dimuliakan Allah Ta'ala dengan agama ini. Bismillah. Yang kita dapat satu di antara 2 kebaikan. Menang atau mati syahid. Jalan terus. Senang itu semua ya. 3.000 orang sepakat nama Abdullah bin Rawahah ketika itu. Terbakar semangatnya. Ketika itu akhirnya sampai di daerah, nama daerahnya Balqa ketika itu, daerah Balqa. Ketika itu kaum muslimin persiapan untuk perang. Persiapan untuk perang. Itu 200.000 ketika itu melawan 3.000. 3.000 ketika melawan 200.000. Ini peperangan yang menakjubkan dalam dunia ini. Tapi di sini ada satu bahasa yang sangat indah di kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini. Indah sekali. Katakan ini peperangan, ini ma'rakah ajibah tusyahiduha dunya bidahsyati wal hairah. Ini peristiwa yang mengagumkan yang seluruh dunia memandangnya dengan dahsyat dan kebingungan. 3.000 atau 200.000. Walakin idza habbat rihul iman ja'at bil ajaib. Tapi ingatlah, jika hembusan angin iman itu berhembus, maka pasti akan mendatangkan keajaiban. Kita lihat bagaimana 3.000 pasukan ini. Ketika itu, yang membawa bendera adalah Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah itu dulu namanya Zaid bin Muhammad, anak angkatnya Nabi. Tapi ketika turun ayat melarang, jadi dipanggil Zaid bin Harithah. Julukannya apa? Hibbu Rasulullah SAW. Kecintaannya Rasulullah SAW. Itu Zaid bin Harithah. Ketika itu berperang dalam keadaan luar biasa berani. Ini pasukan Romawi itu mungkin sempat lihat. Kalau lihat jumlah mereka mungkin 3.000 mundur. Ini tidak, 3.000 ini lihat harus semakin nekat. Maju, nyerang habis-habisan. Nah, ketika itu Zaid bin Harithah itu dilempar dengan tombak. Terus dilempar dengan tombak kena. Terus sampai akhirnya ketika jatuh, maka ketika itu juga bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib.
Abu Thalib itu perang habis-habisan. Perang habis-habisan. Itu pernah ada yang menggambarkan, jadi dia itu dipepet terus, sampai dia turun dari kudanya, kuda sendiri disembelih. Ketika itu. Ini lu kok hewannya kok dibunuh tidak salah apa-apa. Ini hewan kalau nggak disembelih, dipakai sama musuh untuk nyerang kaum muslimin nanti. Itu nyerang habis-habisan. Satu tangan pegang bendera, satu tangan pegang pedang. Sampai tangannya terputus. Sampai tangannya terputus ketika itu. Pakai benderanya, perang. Sampai terputus digenggam di tangannya begini. Pokoknya bendera dipertahankan. Saya dikeroyok sampai habis-habisan. Bahkan ketika itu Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib yang sangat dicintai sama Rasulullah SAW, itu tubuhnya sampai terbelah jadi dua. Karena kejamnya betul, tubuhnya terbelah jadi dua, dan di bagian depan tubuhnya aja itu tidak kurang dari 50 bekas luka. Bekas luka. Bahkan di riwayat yang lain daripada Ibnu Umar, ada salah seorang yang mencari jasadnya Ja'far bin Abu Thalib, lihat bersama dengan orang yang sudah terbunuh, sekitar 90 luka dan semuanya ada di bagian depan, bagian belakangnya nggak ada. Nggak ada di bagian depan semuanya. Setelah terbunuh dengan gagahnya, maka bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Belum isi dan kuda, diambil itu bendera, dan ketika itu langsung menerjang musuh. Seraya melantunkan syair bahwasanya saya sudah berjanji, saya akan terus menyerang, suka atau enggak suka. Suka atau enggak suka, terus seperti itu. Terus berperang sampai akhirnya ketika itu Abdullah bin Rawahah akhirnya pun beliau itu meninggal dunia. Abdullah bin Rawahah. Maka ketika Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, maka seketika bendera dipegang oleh Thabit bin Aqram. Bendera. Lalu dia bilang, "Ya ma'syaral muslimin. Tunjuk satu orang, siapa ini yang akan memegang bendera, memimpin pasukan ketika itu?" Engkau. Enggak. Anda bukan orangnya. Ini dia sahabat. Kalau bukan bidangnya, yang ngaku. Bukan terus cari nama. Anda bukan orangnya. Ini perang, ini bukan bidang saya. Ini bukan bidang saya. Sahabat Nabi kan punya bidang masing-masing. Abdullah bin Abbas bidangnya bukan perang, ilmu. Abdullah bin Mas'ud bidangnya itu walaupun Abdullah bin Mas'ud itu yang membunuh Abu Jahal ketika itu. Maka ketika itu akhirnya semuanya sepakat untuk diserang kepada Khalid bin Walid. Awalnya Khalid bin Walid tidak mau. Khalid itu baru masuk Islam. Ketika itu. Tidak, jangan. Tapi ini bukan saatnya debat ketika itu. Karena ketika itu dipeganglah bendera tersebut oleh Khalid bin Walid. Ketika itu. Nah, Nabi SAW itu di Madinah itu menyaksikan peristiwa itu dan menceritakan kepada para sahabat. Sekarang live streaming ya. Sekarang kan live streaming. Ini Nabi Muhammad SAW itu mengisahkan kepada para sahabat, ceritakan. Yang megang bendera Zaid meninggal. Yang megang Ja'far pun meninggal dunia. Yang megang Ibn Rawahah meninggal dunia. Sambil nangis nih, sambil nangis. Nabi mengatakan apa? Hatta akhadha rayata sayfun min suyufillah. Sekarang yang memegang bendera adalah pedang daripada pedang-pedang Allah. Hatta fatahullah alaihim, sampai nanti Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Ketika itu bendera dipegang oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika itu menunjukkan kelasnya. Menunjukkan kelasnya. Khalid bin Walid ketika itu dia berstrategi. Ini bagian strategi. Ketika itu sama Khalid diatur gini. Yang kemarin di kanan pindah ke kiri, yang kemarin di kiri pindah ke kanan. Bajunya ganti. Jadi musuh ngira kita dapat pasukan baru.
kita dapat pasukan baru. Musuh dapat pasukan baru. Nah, setelah itu saya juga kemarin cari-cari referensi juga sejarah. Itu Khalid bin Walid itu juga ngatur ada sebagian orang nanti tengah-tengah perang datang rombongan itu. Padahal ya itu juga. Jadi seakan ada tambahan perang dan ketika itu suruh debunya itu jadi yang datang dikit tapi orang ngelihatnya kan banyak. Takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus teriak-teriak gitu loh. Terus dapat pasukan terus seperti itu. Itu. Nah, hari kedua setelah itu terus diganti seperti itu. Sampai musuh akhirnya bingung, ini dapat pasukan apa gimana ini? Sampai akhirnya musuh ini tambah lama tambah mundur. Tambah lama tambah mundur. Tambah lama tambah mundur. Ketika itu. Tambah lama tambah mundur. Tambah mundur. Tambah mundur. Tambah mundur. Terus. Bahkan pimpinan mereka itu dibunuh sama Khalid. Dan Khalid ketika perang itu dia mengatakan, saya ketika perang Mu'tah 9 pedang habis di tangan saya. Sampai saya tanya cuma tinggal pakai belati aja ketika itu. Khalid bin Walid. Setelah itu hari ketujuh, maka ketika itu kaum muslimin ketika itu kan perang itu kalau malam kan berhenti kan, istirahat ya kan, malam itu kan berhenti, kemudian istirahat. Hari ketujuh kaum muslimin lihat udah tidak ada musuhnya. Musuhnya sudah tidak ada, sudah pulang kampung. Perang ini. Nah, di dalam perang ini, jumlah kaum muslimin yang terbunuh berapa? 3.000 dan 200.000 ya. Yang terbunuh berapa? 12 orang. 12 orang yang terbunuh. Orang kafir yang terbunuh berapa? Tidak diketahui karena saking banyaknya. Tidak diketahui karena saking banyaknya. Gitu. Itu awal peperangan bersama kaum muslimin yang ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kaum muslimin akhirnya pilihannya kan ngejar musuh atau pulang. Musuh itu sudah meninggalkan medan perang. Khalid bin Walid akhirnya beristihad, enggak usah ngejar musuh, akan tetapi kita memilih untuk pulang. Ini menunjukkan bagaimana pertolongan Allah Ta'ala kan. Jika muslimin itu pulang dengan kepala tegak, dalam keadaan selamat ke kota Madinah ketika itu. Ketika sampai di Madinah, maka ketika itu ada orang-orang yang teriakin, oh orang yang lari dari medan perang. Tapi dibela sama Rasulullah. Tidak, ini bukan orang lari dari medan perang. Mereka ini sudah memenangkan pertempuran. Mereka ini sudah memenangkan pertempuran. Itu adalah yang terjadi, kisah terjadi di dalam peperangan Mu'tah. Itu menunjukkan bagaimana kuatnya pertahanan daripada kaum muslimin dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan kaji apa dampak daripada perang Mu'tah ini. Dampaknya ini daripada perang Mu'tah. Nah, sekalipun kaum muslimin ketika itu tidak menang secara mutlak ya, karena musuh kan kabur ya kan. Tapi kaum muslimin dapat ghanimah karena ada beberapa rampasan perang ketika itu, dapat ghanimah. Namun perang itu sudah meninggalkan dampak yang besar. Ya, dampak yang besar. Kenapa? Karena dulu orang Arab itu nganggap pasukan lawan sama Romawi itu setor nyawa. Ngelawan Romawi itu setor nyawa. Dianggap seperti itu.
Tidak ada yang berani ngelawan Romawi. Kenapa? Setor nyawa. Romawi kalau perang sama siapa? Persia, sama-sama kuatnya. Arab, suku-suku Arab. Tidak ada yang berani. Namanya bukan perang kok sama Romawi. Namanya setor nyawa ke Romawi, bukan perang sama Romawi. Tidak ada perang sama Romawi itu dalam istilah Arab, tidak ada. Setor nyawa ke Romawi berarti. Ketika itu. Tidak ada istilah perang. Karena sudah pasukannya banyak. Kuatnya luar biasa. Kuatnya luar. Lah ini kaum muslimin, ini ajaib. Berangkat 3.000, musuhnya 200.000, musuhnya kabur, perang, sampai pulang, yang meninggal cuma 12. Ajaib ini. Nah ketika itu akhirnya, orang-orang Arab sebagian sudah meyakini, dapat pertolongan dari Allah ini. Karena kalau logika, nggak ada yang bisa menang sama Romawi, itu nggak ada. 3.000 lawan 200.000 kok. Itu akhirnya Qabail Arab, banyak yang akhirnya mulai masuk ada Bani Sulaim masuk Islam, Asyja' masuk Islam, Ghatafan masuk Islam. Ghatafan itu yang pernah mau memerangi umat Islam ya, ketika perang Khandaq. Dzubyan masuk Islam, Fazarah ketika itu masuk Islam. Gitu kan. Perang Mu'tah ada pertama kali perang melawan Romawi, dan nanti suatu saat daerah-daerah Romawi pasti akan dikuasai oleh umat Islam di dalam peperangan yang berikutnya. Gitu. Di dalam peperangan ini juga ini disebut oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Di sini disebutkan ini menunjukkan bagaimana kuatnya mental kaum muslimin ya. Sudah jumlahnya kalah banyak. Poin yang berikutnya itu apa? Kaum muslimin ketika itu berangkat tidak sama Nabi loh. Berangkat sama Nabi terus termotivasi, itu mesti masuk akal. Tapi ini berangkat tidak sama Rasulullah SAW. Berangkat sendiri. Tapi bisa mereka punya keimanan kuat seakan-akan di dekatnya ada Nabi Muhammad SAW. Gitu loh. Itu kekuatan iman yang luar biasa. Contoh gini. Anda pergi sama orang soleh. Mau tidak mau Anda akan ketularan soleh. Orang solehnya baca wirid, Anda ikut baca wirid. Iya kan? Orang solehnya sholat sunnah, Anda akan ikut sholat sunnah. Mungkin kalau orang solehnya puasa, Anda sungkan juga akhirnya mau tidak mau juga ikut puasa. Betul enggak? Nah, tapi kalau Anda sendiri sholat sunnah, baca wirid, kan berarti memang sudah dari jiwanya sudah soleh. Insya Allah kan begitu, ya kan? Jadi memang mereka sekalipun nggak sama Nabi, tapi mereka tetap yakin pertolongan Allah itu akan datang seperti seakan-akan bersama mereka yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di mana-mana pasukan perang itu kalau pemimpinnya wafat, kocar-kacir. Anda bisa bayangkan kaum muslimin 3 pemimpinnya wafat sekaligus ketika itu. Zaid ibn Harithah wafat, Ja'far bin Abu Thalib wafat, Abdullah bin Rawahah pun juga wafat. Ketika itu. Tapi ketika itu tetap tegar dan terus berperang kaum muslimin. Terus berperang terus seperti itu. Sampai akhirnya dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu. Dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sehingga kita bisa lihat bagaimana kaum muslimin itu sudah pertolongan Allah yang mereka harapkan, jumlah itu nggak mereka pikirkan lagi. Dan mereka nggak pakai ngukur. Jadi doa minta pertolongan Allah itu nggak pakai ngukur. Musuhnya kan banyak, apakah bisa menang? Nggak pakai diukur gitu. Kita kan banyak mikir. Mau doa itu mesti ngukur Allah dulu. Allah bisa nggak ya memenangkan saya ya? Kita kan mesti ngukur Allah. Ini apa yang ngukur? Pakai doa minta kemenangan. Akhirnya mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin ada termasuk hikmah-hikmah yang lainnya seperti bagaimana mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu bisa menyaksikan padahal berada di tempat yang sangat jauh ketika itu.
tempat yang sangat jauh, tapi mereka Rasulullah SAW bisa menyaksikan mereka dan akhirnya bisa menceritakan apa yang terjadi di sana. Sekarang ada streaming. Tapi streaming itu mesti tergantung sama kuota, sama sinyal. Ya kan? Sama berbagai macam alat. Nabi SAW nggak ada ketergantungan dengan itu semuanya. Semuanya bisa disaksikan dan akhirnya disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Di kitab ini ketika itu disebutkan juga Khalid bin Walid kenapa kok tidak milih untuk ngejar Romawi ketika itu ya. Kenapa? Karena kata Khalid sudah menang. Romawi sudah down sama umat Islam itu. Jangan dikejar malah akhirnya kalah. Yang dikejar malah akhirnya kalah, ya kan? Tapi saya cukup menang. Mereka sudah mundur kok. Mereka ketakutan kok. Kita pulang. Yang wafat ketika itu cuma 12 orang aja. Wallahu a'lam bishawab.